Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan tema pembuatan voucher hotspot berbantuan dengan aplikasi Micmon pada kelas 11 TKJ 2 SMK Muhammadiyah 2 Boja. Saya yakin pada praktik pembelajaran uji kinerja ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan. Cukup sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari yang cerah ini, di hari Senin tanggal 4 Desember 2023, kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran untuk mapel konsentrasi TKJ ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Untuk salah satu memimpin doa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Di pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran untuk konsentrasi TKJ ya. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Untuk kelas 11 TKJ 2 ya. Aldila ya. Citra Wahyu ya. Inesta, kemudian yang terakhir Sophia ya. Ada yang belum saya panggil? Tidak ada ya, sudah komplit. Oke, untuk selanjutnya ya, materinya jaringan kabel dan nirkabel ya. Jaringan kabel dan nirkabel itu tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran project based learning, peserta didik mampu membangun jaringan nirkabel ya di mikrotik, kemudian membuat voucher hotspot ya, melalui aplikasi Micmon ya. Kemudian nanti juga ada mencetaknya juga ya, dicetak. Dan terakhir adalah menguji voucher hotspot tersebut. Oke, ada yang ditanyakan untuk tujuan pembelajaran ini? Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah metode ya, metode dan teknik penilaian ya. Nanti metode yang saya gunakan adalah ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, dan demonstrasi ya. Dan ada teknik penilaiannya juga, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, mengapa saya mengambil ini ya? Mengambil materi untuk voucher hotspot ini ya. Umpamanya kita membuka hotspot di rumah, wifi hotspot di rumah, itu kita bisa menambah pendapatan kita ya. Itu manfaatnya antara lain target konsumen ya, itu semuanya bisa masuk, orang tua, anak-anak, anak kecil, anak dewasa ya, itu bisa. Untuk harga jualnya bisa 1.000, bisa 2.000. Nah, itu kalau dikali 1 bulan itu kan ada income, ada tambahan ya. Baik, selanjutnya ini ada sebuah pertanyaan pemantik ya.
Nah, itu yang pertama adalah jaringan kabel dan nirkabel itu kan beda ya. Jaringan kabel dan nirkabel itu beda. Lalu apa persamaannya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, sama-sama bisa untuk internetan. Sama-sama bisa untuk internetan ya. Jaringan kabel dan nirkabel itu kan beda. Lalu apa persamaannya? Ya memang ya. Betul ya, jawabannya betul. Tapi masih ada jawaban yang lain ya. Bisa ya, memang untuk jaringan kabel nirkabel itu memang bisa untuk internetan ya semuanya. Tapi lebih spesifik lagi yaitu sama-sama adalah sebuah media transmisi data ya, kabel. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua yaitu apa penyebab jaringan wifi itu bisa dibobol? Saya Pak, karena tidak ada kata sandinya Pak. Oh gitu ya. Bagus ya, memang kalau wifi atau jaringan itu tidak ada kata sandinya itu otomatis bisa dibobol ya. Selanjutnya sebelum pembelajaran kalian harus tahu ya untuk K3 ya. K3 di lab komputer atau K3 pada saat kalian mengoperasikan komputer. Ada yang tahu K3 itu apa? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu harus kita terapkan di lingkungan lab ya terutama. Ya, itu untuk saat mengoperasikan komputer ya, ini posisikan pandangan sejajar dengan layar ya, itu ada duduk dengan tegak, kemudian biarkan siku rileks dan lain-lain. Letakkan kaki sejajar dan biarkan menapak. Jangan duduk terlalu lama dan renggangkan otot-otot secara rutin. Nah, itu ya. Jelas ya? Nah, intinya ketika itu kita harus berhati-hati ya di dalam lab komputer, baik itu saat mengoperasikan komputer atau kita bergerak di sebuah lab. Itu kan kadang ada kabel-kabel ya, kabel-kabel listrik. Nah, itu kita harus hati-hati. Oke, selanjutnya ini pretest ya. Kalian silahkan kerjakan soal pretest di HP ya. Sudah saya sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kita kerjakan dulu soal pretest yang sudah saya share di grup. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, untuk kegiatan pretest sudah kalian isi semuanya ya. Nanti ada penilaiannya juga. Untuk selanjutnya kita ke inti ya dari sebuah pembelajaran, yaitu langsung saja saya akan menyampaikan sebuah materi ya. Untuk materinya adalah jaringan kabel dan nirkabel. Nah, itu. Jaringan kabel adalah media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel ya. Kemudian kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, bisa saling berdata atau bertukar informasi. Kemudian jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan kabel ya, gitu aja. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, dari gambar ini kalian bisa tebak untuk yang atas itu gambar jaringan apa? Nah, kenapa kok kalian bisa memberi nama itu jaringan kabel? Karena apa?
Ya, karena ada kabelnya ya. Ini kan kabel ini. Nah, gampang ya. Kalau yang bawah, ya jaringan nirkabel. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Mungkin salah satu di antara kalian bisa menjawab ya. Ini berhubungan nanti yang akan kita praktekkan ya. Yang akan kita praktekkan. Mengapa kita perlu mengkonfigurasi mikrotik dahulu sebelum kita membuat voucher menggunakan aplikasi Micmon? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Mutiara, monggo. Karena sebelum mencetak voucher kita harus connect internet dulu, Pak. Oh ya, betul ya. Memang sebelum kita mencetak voucher atau apa? Kita menggunakan aplikasi Micmon itu, kita harus mengoneksikan internet dulu ya, antara internet dan mikrotik ya. Itu harus connect dulu, baru kita bisa konfigurasi Micmon gitu ya, untuk mencetak voucher. Oke, bagus untuk Mutiara. Kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya kita membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah saya share kemarin di grup ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita bentuk kelompok. Untuk kelompok 1 sini, kelompok 2 situ, kelompok 3 sana. Nanti kursinya berhadap-hadapan ya. Oke, monggo langsung saja. Kursinya berhadap-hadapan. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD dulu ya. Nah, ini LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik ya. Satu kelompok satu saja. Oke, dari LKPD itu kan ada sebuah apa ya? Soal ya, seperti soal ya. Nah, itu dalam kegiatan proyek ini Anda adalah seorang network engineer ya. Kalian itu semuanya adalah network engineer. Oke, nanti tugasnya kelompok berdiskusi, semuanya harus bekerja ya. Nanti akan ada tugasnya. Tugasnya apa? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang membuat proposal. Yang kedua membuat desain, kemudian yang ketiga mengerjakan proyek, dan terakhir membuat laporan gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke ke materi proyek ini, kita adakan dulu sebuah literasi ya, literasi di jaringan internet. Kalian mencari materi tentang kelebihan dan kelemahan jaringan nirkabel ya. Waktunya 10 menit ya. Audio Jungle. Waktunya sudah habis, langsung dikumpulkan saja, nanti saya nilai ya. Ya, oke, dikumpulkan untuk literasinya, monggo. Ya, literasinya dikumpulkan. Nah ya, nanti saya nilai ya. Oke. Baik, untuk kegiatan literasi kalian sudah mengerjakan dan sudah dikumpulkan. Untuk selanjutnya adalah kita diskusi ya. Diskusi mengerjakan tugas yang ada di LKPD itu ya. Untuk diskusi yang pertama adalah 2, nanti ada yang pertama membuat proposal dan membuat desain jaringan gitu ya. Oke, silahkan. Itu kan laptopnya ada 2. Nah, laptop yang satu untuk desain, yang satu untuk membuat
proposal. Oke, langsung dikerjakan saja sekarang. Pakai Kisco ya, desainnya pakai Kisco. Yang desain, yang proposal kan pakai Word aja. Nah, ini nanti dikasih nama kelompok ya, kelompok berapa? Soalnya yang itu nanti makanya buat nah itu kelompoknya 3 ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nggak muncul apa? Audio Jungle. Oh enggak apa-apa, nanti kan kalau sudah dikasih IP, sudah ada IP-nya. Nah ini udah kamu Audio Jungle. pasang wirelessnya belum? Udah? Dulu. Dihidupkan belum ini? Belum. Ayo, dihidupkan dulu powernya. Udah ya. Sip. Baik, setelah tadi kalian membuat proposal dan desain jaringan, untuk selanjutnya silahkan perwakilan di kelompok kalian, salah satu perwakilan untuk menyampaikan jadwal ya, menyampaikan jadwal proyek ini akan diselesaikan berapa lama gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 silahkan. Untuk kelompok kami akan menyelesaikan tugasnya kurang lebih selama 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oke, makasih. Oke, karena berbeda-beda, ada yang berapa tadi nih? 2 minggu ya. 2 minggu, kemudian di sini 1,5 bulan. Untuk kelompok 1,5 minggu ya. Kemudian kelompok 3 1 bulan. Ya. Jadi harus kita sepakati ya. Kita harus punya kesepakatan bersama agar proyek ini selesai bersama-sama ya. Oke, kalau begitu kita sepakati saja kalau proyek ini kita selesaikan bersama selama 3 minggu. Gimana? Setuju ya? Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita adalah menuju ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita nanti akan men-setting mikrotik dulu ya. Sebelum kita mencetak voucher, kita men-setting mikrotik dulu ya. Untuk ini saya tuliskan dulu mungkin langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk mengoneksikan mengoneksikan mikrotik ke internet. Ada yang tahu? Tidak. Oh ya, yang pertama itu adalah 1. Nah, ini ada tancapkan ya. Yang penting adalah tancapkan dulu kabelnya. Kabel UTP ya. Baik kabel internet dan kabel yang menuju, kan ada 2 kabelnya ya, kabelnya ada 2 yang menuju internet dan yang menuju ke laptop ya. Ini saya kasihkan job sheet aja, langsung dikerjakan ya, nanti dikerjakan. Nanti kerjakannya nanti. Ini saya kasihkan job sheet dulu ya, masing-masing kelompok job sheet.
Baik, sebelum kita melanjutkan proyek ini, marilah kita saksikan dulu video pembelajaran ini. Semoga dengan menyaksikan video ini kita menambah wawasan dan pengetahuan ya. Oke. Terlebih dahulu, karena ini sudah disetting, langsung saja kita ke menu hotspot. Sebelum kita membuat folder, kita membuat profilnya dulu. Baik, kita sudah menyaksikan video ya untuk cara pembuatan vouchernya ya. Nanti kita praktekkan dulu, tapi sebelum kita membuat voucher, saya akan mendemonstrasikan dulu ya untuk koneksi internet dari Mikrotik koneksi internet mengoneksikan Mikrotik ke internet ya. Oke. Nah, ini kan sudah ada routernya ya. Ada router, kemudian ada kabel 2 ya. Yang satu dari internet, yang satu ke laptop ya. Kita masukkan dulu kabel internetnya ya. Kabel internet kita masukkan ke Ether 1 ya. Ether 1. Nih. Ini kabel LAN-nya kita masukkan ke Ether 2. Selanjutnya yang ujung satunya kita masukkan ke laptop ya, di port RJ45-nya. Kabel sudah tertancap ya semuanya, baru kita masuk ke aplikasi Winbox ya. Lalu kita cari IP address yang 000 ya, IP addressnya harus 0 ya, yang ini. Nah, lalu langsung saja klik connect. Nah, ini bisa. Ini untuk tampilan seperti ini di cancel aja ya. Nah, ini cara mengoneksikan Mikrotik ke internet. Selanjutnya kita kasih user dulu. Kenapa dikasih user? Karena nanti kalau kita login ke Mikmon itu harus pakai user ya. Harus pakai user. Ini caranya plus. Nah, ini biarkan aja namanya user 1 ya. Kemudian grupnya kita ubah menjadi full. Nah, passwordnya yang mudah saja 1, 2, 3, 4. Disamakan aja passwordnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kita apply, oke. Itu adalah demonstrasi yang saya lakukan ya. Nanti kalian masing-masing kelompok juga melakukan seperti itu, yaitu men-setting internet di Mikrotik, kemudian membuat apa? Ya, membuat voucher di aplikasi Mikmon. Oke. Oh, sudah selesai. Buka makanya di enable dulu. Nah, tuh. Ada lagi? Apa? Oh, ini di sini. Ini loh. Nah, sini. Bawahnya bukan. Nah, yang nih. Nah, ya. Ada lagi yang masih kesulitan? Ini udah ada. Udah ada. Tadi IP-nya 0 enggak? Iya. Kamu milih yang 0 udah? Iya. Oh,
Dimatikan dulu ini wifi-nya. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada lagi yang masih bingung atau ada apa kesulitan? Ini membuat proposal. Oh ya. Kelompoknya 3 ya. Nah, berarti nanti ditulis 3 kelompoknya. Oke. Ini yang proposal sampai mana? Kelompoknya? Kelompok 3. Sudah sampai mana? Tujuan belajar, tujuan udah, semuanya udah. Oh ya, bagus. Oke, dilanjut sampai voter daddy ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, setelah tadi kalian mencetak ya, sekarang diuji. Silahkan dilakukan uji ya. Sudah bisa? Buat browsing bisa? Bisa. Di sini? Sudah bisa itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, setelah kalian tadi membuat voucher, kemudian mencetak, yang dan terakhir tadi juga diuji, sudah berhasil ya. Sudah berhasil, selanjutnya adalah kalian melaporkan ya. Melaporkan hasil kegiatan kalian tadi dari awal hingga akhir ini. Oke, untuk melaporkan nanti ada presentasi, silakan maju kelompok mana? Kelompok ini 2. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Jalul. Saya Muhammad Iqbal Ihsani. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek diskusi kami tentang pembuatan voucher hotspot menggunakan aplikasi Micmon. Tujuannya membangun jaringan nirkabel di mikrotik dan membuat voucher hotspot menggunakan aplikasi Micmon, kemudian mencetak dan menguji voucher hotspot tersebut di smartphone hingga terhubung ke internet. Alat dan bahannya yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua router mikrotik, yang ketiga aplikasi Micmon, kemudian smartphone, printer dan kertas, serta internet. Langkah kerja. Yang pertama, setting mikrotik router board sampai terhubung ke internet. Yang kedua, menginstal aplikasi Micmon di laptop. Kemudian mengkonfigurasi Micmon dengan mikrotik, membuat user hotspot di aplikasi Micmon, mencetak voucher hotspot, dan yang terakhir, menguji voucher hotspot ke smartphone hingga terhubung ke internet. Ini contoh hasil kerja proyek kami tentang foto voucher hotspot yang sudah dicetak atau di print. Terus hasil kerja proyek
kedua, foto smartphone login dengan voucher hotspot. Hasil kerja proyek ketiga, koneksi internet. Screenshot saat membawa aplikasi yang membutuhkan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Saya izin bertanya, apa penyebab aplikasi Micmon tidak bisa terhubung ke Mikrotik? Setelah kami mencoba dan sering gagal, kemudian kami bertanya kepada guru. Dan setelah mengetahui ternyata IP address antara Micmon dan Mikrotik tidak sama. Setelah saya samakan IP address-nya, akhirnya antara Micmon dan Mikrotik sudah terhubung. Baik, setelah sekian lama tadi kita menyelesaikan serangkaian kegiatan ya. Dari Dari kita membuat proposal, membuat desain jaringan, kemudian membuat voter di Mikrotik. Itu selanjutnya saya mengevaluasi ya. Untuk kegiatan hari ini sudah bagus ya. Namun di tugas ya, mungkin di proposal ya. Di proposal kalian itu formatnya untuk ngeditnya itu kurang rapi, cuman itu aja ya. Mungkin kurang rapi ya, itu bisa nanti diperbaiki lagi. Kemudian untuk yang kedua, desain jaringan kalian sudah bisa semuanya itu ya. Untuk yang Dekisco juga sudah bisa. Kemudian yang Mikrotik juga sudah bisa, namun ada sedikit kendala ya. Tadi IP-nya entah apanya, kabelnya belum nancep ya, dan selanjutnya. Dan untuk menguji tadi juga sudah berhasil ya, diuji di HP maupun di laptop. Selanjutnya untuk kegiatannya adalah kita merefleksi ya. Kita refleksi kegiatan hari ini itu seperti apa ya. Nanti saya minta pendapat kalian ya, tentang pembelajaran ini. Untuk soal untuk pertanyaan refleksi ada di grup, silahkan dibuka, langsung dijawab aja. Tapi tolong jawabnya yang jujur ya. Jawabnya yang jujur untuk refleksi ini, karena ini benar-benar untuk perbaikan pembelajaran kita bersama ya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Ini saya lihat di di aplikasi yang sudah saya share tadi, jawaban kalian ya. Nah, ini alhamdulillah ini siapa yang ya. Sudah ada. Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran? Nah, ini ada yang senang, ada yang guyu ya, ada yang pakai ini ya. Ini tidak usah saya sebutkan siapa ya, biar jawabannya aja langsung nanti privasi ya. Ini ada senang karena awalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian alhamdulillah senang. Nah, terima kasih untuk yang ini ya. Nah, apa kekurangan dalam pembelajaran ini? Pengertian pembelajaran ya, mungkin saya masih kurang untuk menjelaskan ya. Misalnya dia ada karena teori ya, ini sudah bagus, tidak ada kekurangan sama sekali ya. Masa nggak ada kekurangan? Pasti ada ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih untuk refleksi kalian ya di mata pembelajaran ini. Setelah kalian tadi sudah merefleksi ya, dan melakukan kegiatan refleksi, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan refleksi. Untuk selanjutnya kita kerjakan dulu soal post testnya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini kita kerjakan dulu soal post test yang ada di grup ya, yang sudah saya share di grup.
silahkan dikerjakan sekarang ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, untuk soal mengerjakan post-test waktunya sudah selesai ya. Oke. Selanjutnya, nah, setelah tadi ya, tadi pembelajaran dari awal hingga akhir itu sebagian sudah ada yang saya nilai ya, sudah ada yang saya nilai. Ini alhamdulillah semuanya nilainya bagus, hanya ada beberapa siswa saja ya yang nilainya di bawah KKM. Selanjutnya apabila nanti ada nilai yang di bawah KKM, nanti akan saya adakan remedial. Kemudian untuk nilai yang sudah KKM atau di atas KKM akan saya adakan pengayaan ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita tutup ya. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Silahkan untuk salah satu ketua kelas atau siapa untuk memimpin doa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Silahkan pulang, jangan main-main dulu, langsung ke rumah, hati-hati di jalan. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.